pastor berangkat. Itu sebenarnya terkait dengan Pak Novi sendiri, dan waktu itu terang kelar, berarti 2 minggu lalu terang kelar main badminton, terang 3 Pak Gem, kita dan Pak Novi ada beberapa cerita sedikit, dan ternyata itu beberapa cerita tersambung jadi sharing. Dan di situ kita sharing kalau Pak Novi ingat mengenai Kairos. Kalau orang di sini semua sangat familiar dengan istilah Kairos. Kairos itu bahasa Yunani yang artinya waktunya Tuhan. Kalau orang berdoa kan, kalau di umum dibilang kadang ada yang langsung dikabulkan, ada yang mengeluh, kenapa belum dikabulkan? Tapi kalau orang tahu bukannya belum dikabulkan, bisa jadi orang berdoa itu belum tepat. Nanti Tuhan kasih yang lebih bagus, atau Tuhan tunda. Gitu. Tapi intinya Kairos, waktunya Tuhan. Kenapa ini menjadi suatu sharing? Karena kita juga baru tahu dari sharing Pak Novi sendiri bahwa selama ini dulu banyak sudah pernah ikut ya waktu masih di Travelo, ikut ibadah bersama, dan sejak itu atau mungkin juga sebelum itu Pak Gem selalu memberi informasi, mengajak seperti yang diberikan juga Pak Torang kan, siapa pembicara hari ini dan seterusnya. Tapi Pak Novi belum karena berbagai alasan. Tapi justru setelah bermain badminton itu, orang sharing-sharing sehubungan dengan orang dinamika kehidupan dalam hal ini, terutama juga Pak Novi, kemudian bertanya mengenai itu. Tentu dengan sukacita orang sambut, apalagi dengan kita, ya kita share terutama mengenai hyper grace, itu yang terutama, dan juga mengenai Kairos, bahwa kalau misalnya kita bisa memberi sesuatu atau membantu Pak Novi, membantu Pak Gem, Sesjain atau siapapun juga, kita bilang kita tidak pernah sekalipun bermegah, karena untuk kita ya itu adalah hebatnya Tuhan gitu loh, kasih karunia-Nya Tuhan, dan kita cukup bersyukur bahwa kita dipercaya secara pribadi, dipercaya untuk menjadi saluran berkatnya. Di situ saja kita sudah bersyukur, kita bilang begitu. Jadi itu yang luar biasa, dan terlebih di dalam sini makanya namanya CBS, Cafe Bible Study. Itu orang di sini lebih banyak belajar mengenai kasih karunia Tuhan Yesus. Dan waktu itu Pak Novi tanya bagaimana mengenai ibadah ini, dan itu terbilang orang hanya payungnya saja, harus ada payungnya saja GPDI, tetapi nilai-nilainya berbeda ini dan itu, tetapi berbeda dalam pengertian karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah bikin agama gitu. Dan di sini orang ingin mengenal kebaikan dan kasih karunia Tuhan Yesus yang datang tanpa yang datang dengan begitu saja. Jadi kalau perjanjian kan biasanya dua pihak, ini cuma sepihak, tanpa orang harus berjasa apapun juga. Tuhan Yesus sudah datang untuk menyelamatkan orang dan membantu orang dalam orang kehidupan. Makanya tadi kita sempat sharing juga sambil bertunggu di Amsterdam, orang yang di CBS ini juga mengalami pergumulan hidup, tapi ketika orang ada di semacam, kalau menurut bahasa umum, saat-saat terendah, pergumulan ini dan itu, orang tidak pernah lagi bisa mengeluh kepada Tuhan, karena orang tahu itu bagian dari pengajaran Tuhan Yesus, karena dia sedang mempersiapkan Tuhan untuk diberi tanggung jawab lebih. Dan itu semua bisa orang dapatkan dalam komunitas kecil ini, yang kecil tetapi sangat, menurut kita sangat-sangat membantu untuk lebih mengenal siapa Tuhan Yesus itu sebetulnya. Sehingga dalam perjalanan hidup orang lebih banyak bersyukur. Tadi Pak Gem di sini, Pak Novi Bro SS, orang bilang Pak Gem ke gembalanya. Pak Gem itu juga bilang sebenarnya di dalam kehidupan Pak Novi juga tetap ada, hanya mungkin belum sempat bisa melihat detail-detail kecil yang harus disyukuri. Nah di sini orang sudah lebih banyak bisa melihat dalam orang dinamika kehidupan sehari-hari. Nah yang menarik intinya kenapa kita mewakili juga orang apa tadi istilahnya Galuh, orang baru stok lama, Pak Novi, karena luar biasa setelah sekian lama akhirnya Kairosnya itu datang untuk Pak Novi bergabung dengan Torang di sini. Tadi kita juga sudah singgung, Torang di sini belajar berpikir benar, belajar bicara benar, belajar berbuat hal-hal yang benar juga, seturut dengan petunjuk dari Tuhan Yesus sendiri. Dan dialah yang bawa Pak Novi ke sini. Kita cuma sekedar sarananya saja. Jadi orang sangat menyambut dengan sukacita.
kehadiran Pak Nolfi di sini. Orang tidak pernah menjudge, tidak pernah mengadili, bahkan kita sampai ekstrimnya bilang di Pak Gem, mau datang dengan kaus pun tidak jadi masalah. Orang tidak lihat itu, yang penting orang lihat bagaimana orang bisa berinteraksi, bisa belajar di sini. Gitu. Makanya Pak Nolfi tentu kaget waktu kita dengan Pak Gem bilang, orang datang dengan slop. Gitu. Karena kan tahu kalau mau beribadah tidak dengan slop. Terang lagi ya, karena orang lebih senang lepas alas kaki di sini. Intinya Bapak Ibu, saudara-saudari adik-adik sekalian, sharing yang tidak orang rencanakan itu ternyata Tuhan Yesus sudah atur untuk menjadi sharing dan menjadi pembuka jalan Pak Nolfi untuk mulai bergabung, dan moga-moga bisa terus bersama-sama dengan orang untuk belajar mengenal Tuhan Yesus, bukan yang lain-lain di sini. Oke, itu yang pertama yang tidak direncanakan tapi terjadi. Ada dua hal. Yang satu lebih ke kita pribadi. Ada begitu banyak, mungkin teman-teman tahu di rumah yang lama kita pernah coba buka rumah nutrisi, tapi karena ada banyak hal dan lain-lain lalu terhenti. Lalu belakangan kita rupanya punya inspirasi untuk buka rumah nutrisi di Taman Sari dengan memanfaatkan, kalau teman-teman ingat di sebelah kiri itu ada taman, karena di Taman Sari semua rumah harus punya lahan terbuka, makanya dibilang Taman Sari, dan memang selalu sejuk dan asri di Taman Sari. Kalau pagi-pagi ataupun malam sejuk dan lebih dingin karena itu ya. Di Kintal itu ternyata setelah sekian tahun, apalagi orang selama lunas itu rumah, orang boleh baking apa saja. Jadi kita manfaatkan, dan ternyata lumayan luas yang bisa dimanfaatkan. Dapat 4 kali 5 meter, ternyata luas juga ya. kita tidak pernah duga itu dia. Ternyata luas juga. Oke, jadi ambil bayangan seperti di Amsterdam orang tutup, kebetulan atap yang ada di kanopi itu ondulan sudah rusak-rusak, jadi 1 kali entero, jadi hampir seperti di Amsterdam. Ini masih berproses, atap sudah naik, tinggal 1 kiri kanan kurang, terus sudah hampir tinggal tunggu pengerasan ini dan itu. Moga-moga minggu ini bisa selesai, tapi di situ akan nanti jadi rumah nutrisi, dan ternyata itu juga jadi jalan untuk nantinya kita ajak di Herbalife Pak Nolfi untuk bergabung. Biasanya yang bergabung itu dari bawah bergabung ke atas, tapi ini ya dari atas ke bawah, karena orang berteman, dan Pak Nolfi dengan rendah hati juga mau sama-sama karena orang berteman. Nah, mengenai pertemanan ini yang di Herbalife dan juga di orang juga berapa kali mungkin sempat diungkapkan bahwa orang pergaulan itu menentukan orang akan jadi apa. Rupanya itu yang dirasakan dan dilihat oleh Pak Nolfi, karena seminggu 3 kali, artinya 3 hari minimal, Pak Nolfi baku dapat yang kita dengan Pak Gem di badminton. Walaupun tidak banyak bawa cerita, tapi artinya orang pertemanan semakin intens, dan ya puji Tuhan Pak Nolfi lihat orang berbeda. Terutama Pak Gem sendiri, yang kebetulan kan hotelnya dulu ada owner yang sama, dan jadi pengalaman hidup yang sama. Tapi tadi pagi juga di Amsterdam ya, Pak Nolfi bilang dia melihat bagaimana kehidupan Pak Gem dengan Sis Jane itu juga dapat lihat tabai atau tabuka, dan semua orang amini karena kebaikan Tuhan Yesus, dia bilang gitu. Dan mungkin itu juga yang menggerakkan ya sebagiannya dari Pak Nolfi, bahwa ternyata ya moga-moga orang adalah bagian dari pedagang minyak wangi yang membawa keharuman kepada siapapun yang bergaul dengan orang. Itu yang orang yakini, karena orang ingin seperti moto di sini, berguna dulu baru nanti jadi berharga bagi Yesus. Itu sampai moto, berguna dan berharga bagi Yesus. Kalau orang tidak bisa berguna, bagaimana menjadi berharga? Oke, kembali ke kitab pertemuan itu, kitab rencana itu. So lama sekali cari-cari ini dan itu, terus kita dikejar deadline harus berangkat untuk ikut acara Herbalife yang akhirnya dengan Pak Nolfi. Itu berangkat hari Rabu. Jadi cukup ada tekanan kita secara pribadi, tapi seperti Pastor Jerry selalu bilang kita kelihatannya cool-cool saja, karena kalau ada apa dan apa itu susah mau baca dari kitab muka, karena kita bagi-bagi. Kalau misalnya di sini, ya sudah kita sepenuhnya di sini. Ada persoalan apapun juga susah mau muncul di muka dan gitu. Intinya seperti itu, terus kita semua berangkat gini, apalagi mengenai deadline. Kita menemukan Kairos, justru itu kita temukan setelah dengan sharing tadi. Kairosnya di mana? Kita bingung. Walaupun kita sempat baku tulung di Amsterdam untuk bacot pasang ini dan itu, tapi kita tahu diri sekali kita nggak tahu banyak mengenai pembangunan.
Akhirnya kita ingat, oh Om Willy Sepan, Pak Gem PKK, ya, karena banyak berinteraksi dan juga beliau latar belakangnya dulu waktu kerja juga di bidang logistik ini dan itu, dan jadi itu aduh kung bagaimana kita mau baca cerita dengan Om Willy sedangkan kita planning sendiri belum jelas, tapi kita sounding sempat baca buku Pak Gem dengan SSJ. Bagaimana ini dia cari yang inti adalah cari busnya dulu. Ada bus di Panah Baking yang di muka rumah, kita lihat cukup bagus, jadi kita tahu dia. So ambil DP kontak, nggak tahu baku dapat. Kita dengan dia, so baku telepon, baku WA, nggak pernah tahu baku dapat. Terjadi hari Senin, jadi hari Minggu sharing dengan orang Panopi. Hari Senin malam, dia bilang, oh bisa datang besok. Begitu dapat konfirmasi dari dia, kita coba Pak Om Willy. Ternyata Om Willy juga bisa hari Selasa. Baku dapat ketahuan, kita langsung bilang terima kasih Tuhan Yesus. Itu benar-benar kairos. Selasa pagi pas datang, setengah jam kemudian Om Willy muncul. Kita senang sekali, baru mau baca cerita dengan Bas. Sudah akhirnya baca cerita ini dan itu mengenai planning segala macam. Karena DPS mau berangkat, itu adalah kairosnya. Nah jadi pas DPS mau berangkat tengah hari, pagi-pagi kita masih keluyuran pesan bahan. Pak Nolfi juga sudah datang lebih dulu di rumah mau sama-sama ke airport. Pesan bahan ini dan itu sebelum berangkat, jadi agak padat, tapi intinya bahan ada boleh dikerjakan dan Om Willy bisa bantu mengawasi. Kita bilang Om Willy tidak perlu sepanjang waktu, apalagi kan baku-baku turun dan catering, kita tahu cateringnya sesuai, kita bilang yang penting ada yang mengarahkan ini dan itu. Jadi akhirnya ya terjadi seperti hari ini seperti kita bilang sudah dicor sebagian, atap sudah naik ini dan itu sudah seperti yang kita harapkan, dan semuanya itu tentu sekali lagi karena kebaikan Tuhan Yesus sendiri. Terutama mengenai kairosnya kita anggap luar biasa, dan sebelum tabah cerita yang bahas dengan Om Willy, kita hanya menunggu, tapi luar biasanya kita tidak menunggu walaupun itu cukup ada tekanan, tapi tidak bikin kita stres. Teman-teman di badminton tidak melihat dan kita sendiri merasa itu tidak, artinya yang namanya kekhawatiran jauh sekali, kalaupun ada, tidak untuk sombong, ya mungkin cuma 5%. Kekhawatiran cuma karena kita semua berangkat, ini belum berjalan, tapi karena selama belajar mengenal kitab Maha Guru, kita bilang pasti akan terjadi. Kalau memang belum, pasti juga dia punya rencana. Jadi kalaupun memang kita berangkat ini belum terjadi pembangunannya, ya kita tinggal lihat mau dibikin apa kita pengharapan dengan perencanaan Tuhan Yesus sendiri. Kira-kira seperti itu, dan itu yang sangat menguatkan. Jadi ketika kita sudah berangkat, semuanya kita tinggalkan, kita berangkat untuk training Herbalife, ya full kita sudah ingat-ingat ini dan itu segala macam juga. Jadi segala sesuatunya sangat kita syukuri, dan perjalanan itu adalah perjalanan pertama kali Pak Nolfi ke luar negeri, jadi kita yang jadi guide, kita yang jadi pemandu dan sebagainya, jadi sahabat kita, ya ini dan itu, jadi pengalaman tersendiri untuk Pak Nolfi. Tapi sekali lagi itulah 2 poin kesaksian saya, dan dua-duanya mengenai kairos. Pertama kairos yang bikin Pak Nolfi akhirnya bisa hadir di sini, kerinduan Pak Nolfi dan juga kerinduan tentu sahabatnya Pak Gem. Saya sendiri tidak pernah tahu bahwa sudah sedemikian getol mengajak-ngajak, tapi ternyata Tuhan Yesus punya rencana yang sangat luar biasa untuk orang semua, untuk Pak Nolfi, untuk orang komunitas. Dan sekali lagi saya hanya bisa mengucap syukur dan selalu bertambah kagum akan keluar biasaan dari kitab Maha Guru, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang selalu sangat luar biasa rencana-rencananya. Semoga sharing ini juga bisa lebih menguatkan orang semua dalam menjalani torang kehidupan. Jadi saya punya keyakinan sendiri bahwa orang semua yang ada di cafe, karena selalu di CBS untuk Bible Study, lebih mengenal Tuhan Yesus, itu gayanya pasti sudah akan berbeda dibandingkan teman-teman yang lain. Seperti tadi, tidak untuk menyombongkan diri, yang namanya kekhawatiran harusnya orang semua, bukan hanya kita, itu rendah sekali, karena orang kan tahu, dan orang selalu bilang Immanuel di sini. Pak Nolfi orang kalau dulu kan cuma jaga dengar menjelang Natal kan. Kalau orang di sini sering orang ucapkan, karena Immanuel artinya Tuhan beserta kita kan. Tuhan Yesus beserta kita sepanjang waktu. Itu yang bikin orang semua punya ketenangan, punya keyakinan bahwa Tuhan Yesus senantiasa beserta orang. Jadi apalagi yang perlu dikhawatirkan gitu loh. Gitu. Tinggal
kalau orang berbuat baik bukan supaya orang lebih diselamatkan, tapi sebagai perwujudan dari orang sudah dikasih, orang berbuat baik karena ingin menunjukkan rasa terima kasih orang kepada Tuhan Yesus. Itu bedanya gitu. Jadi itu sharing saya, kesaksian saya, sungguh pengalaman yang luar biasa selama 2 minggu ini. Saya sendiri masih selalu terbayang-bayang gitu. Ini sangat luar biasa. Dua-duanya dua pengalaman yang berbeda, tapi mengenai satu hal, mengenai Kairos. Kairos mengenai betapa luar biasanya sekali lagi kita Maha Guru. Saya rasa kita boleh tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Nah, saya tidak mau bersaksi. Saya mau mohon ampun. Bukan mohon ampun. Kita akan menunda dulu perjamuan karena kita sangat sedikit. Alkitab bilang tunggulah, saling menunggulah. Jadi minggu depan kan tidak ada yang salah ya. Jadi kita minggu depan supaya saudara-saudara kita bisa berkumpul ya untuk kita sama-sama ikut perjamuan Yesus Kristus. Ya. Itu saja, semoga kita dapat menerimanya dengan penuh sukacita. Semakin merinding saja sih Pak Erik bersaksi. Tapi itulah keluar biasaannya Yesus Kristus. Nanti mamanya Karen akan lanjutkan. Karen baru sampai. Puji Tuhan. Tuhan Yesus tetap baik, senantiasa baik, luar biasa, dahsyat dalam kehidupan kami. Mau cerita sedikit kesaksian tentang anak tunggal yang kadang-kadang bikin apa ya, bikin gregetan. Tapi intinya seperti Pak Erik bilang tadi, bahwa waktu Tuhan itu luar biasa yang senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kami pribadi, keluarga kami. Beberapa hari yang lalu, hampir 1 minggu, dia enggak mau respon. DP papa telepon, kita telepon, sampai terakhir kita sudah tahu bilang apa, kita main Dedek marah pak mama, sampai DP terakhir itu. Dedek marah pak mama karena dia cerita sorry ya, agak lama sedikit. Dia cerita itu toko tempat dia DP kantor di lantai 2, karena ini toko tutup, ini anak yang menjaga toko, dia mau menikah kemarin. Dia menikah kemarin di Kupang. Jadi dia urus DP acara pernikahan dengan calon dari Thailand, orang Thailand. DP ponaan ini DP calon istri orang Thailand. Jadi urus, akhirnya dia kerja di Rote, harus pergi di Kupang untuk urus DP acara. Otomatis ini toko yang di bawah tutup, sedangkan kerang kantor di atas. Dan pintu di muka toko ini itu pintu masuk. Jadi hampir 2 bulan ya Pak? 2 bulan lebih. Dia sama dia mau bilang sama tak kurung di dalam, cuma ada akses pintu belakang. Jadi mau bilang buka toko, buka kantornya enggak. Jadi serba salah sampai dia bilang begini, Pak DP Om, biar Karen juga yang jaga tuh toko. Biar Karen yang jaga tuh toko, kan laptop dia boleh bawa di bawah. Setidaknya boleh, dan dia juga ada kegiatan dan jam tak kurung sama di penjara di atas sudah. Jadi akhirnya DP Papa ambil inisiatif, telepon saudara, tanya DP Kung, DP Opa ini yang punya pemilik ini, bagaimana kasih solusi supaya ini anak boleh kerja begitu, ada orang yang bisa hubungi masih bicara begitu, tapi dia papanya langsung bicara apa ini anak. Nah ini anak ini paling tidak mau bikin susah orang. Dia paling biar dia setengah mati, siksa, nyak makan misalnya, tapi dia tidak akan sudi bikin terosol orang. Itu DP jelek saudara.
Dan ini sebagai ibu dan kita sebagai ibu, kadang-kadang kita rasa mau makan enak pun dapat ingat Pak dia sama datang makan duri dan di itu, dan karena ini anak terlalu tertutup dan untuk berinteraksi dengan keluarga, kiri kanan muka belakang keluarga semua, tapi dia susah dan mau bergaul langsung dengan keluarga atau mau mengeluh pak keluarga. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya DP papa hubungi ada tante, dia bilang boleh ambil di ruangan jadi kirim ke kantor dan sementara. Tapi DP papa tidak bilang pak ini anak so ACC, tante sebilang oke semua, bilang pak ini anak langsung blok, dia langsung memanjat ini ke papa tidak usah pokoknya begitu. DP akhir WA dia tutup, semua akses untuk ke dia tutup saudara. Sampai hampir 1 minggu lebih, hampir 2 minggu. Terakhir bel pada dia, hubungi pada dia tidak mau angkat. DP terakhir itu kita bilang, Dedek marah pak mama. DP besok dia bilang begini, kemarin dulu karena salah. Nyandak mama, tenang mama, aman. Cuma itu yang dia, tapi dia mau telepon pada dia tidak bisa. Kita sebelum pada papa ini agak tidak sabaran dan kalau menyangkut nih anak dan kita bilang ini anak ini tidak kali bilang musuhnya tidak. Jangan dulu bapak paksa hubungi, artinya kasih dia tenang dan nanti dia hubungi sendiri kalau dia perlu dan tapi bapak tidak sabar. Dan DP inti akhirnya dia kasih tahu mama kira di Kupang karena mau ikut acara Kevin acara pernikahan. Tapi kita tanya pada dia, Dek, jadi bagaimana Dedek rencana untuk ke Jakarta mengikuti kegiatan ini notaris karena dia harus ikut UKEN, ujian kode etik notaris yang salah satu syarat untuk buka kantor notaris. Jadi di Rote itu dia PPAT, nanti kalau dia buka kantor di mana, dapat kuota di mana, sesuai dia keinginan, ini PPAT, jabatan PPAT ini akan mengikuti. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, akhirnya dia bilang begini, Mama, tanggal 30, 31, 30, 29, 30, acara semua mulai. Tapi sampai sekarang Karen tidak dapat email untuk buka pembayaran. Jadi yang mendaftar sudah 3.000 orang yang mendaftar, DP yang mau diterima cuma 1.150 orang. Dan dia menyerah. Kita juga saudara, kita bilang begini, karena DP inti dia baku janji dengan kita, dia bilang nanti kalau dia kira selesai kelar ini baru dia pulang. Kita kadang-kadang nanti di Manado kok nanti baku urus bagaimana, pokoknya pulang aja dulu. Kasih kelar nganape urusan tetap di sana, pulang aja. Jadi ini anak bilang, Mama mungkin nanti bisa ikut tahun depan. Jadi kita langsung sambar pada dia, jadi dia belum mau pulang dan. Jadi dia belum mau pulang kan, dia. Dan akhirnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kemarin kita agak stres, tapi kita stres dan beliau tenang di muka karena mau saya tunjuk tadi. Cuma kita sekalang kabut dan Tuhan Yesus bagaimana ini anak. Selain terus terang, selain masalah biaya dan masalah dia mau berangkat ini, karena tidak ada pemasukan DP biaya ini, akhirnya DP papa telepon adik John, kasih tahu John sudah iya ACC nanti dia bantu. Tapi ini anak tidak mau sudah. Dia bilang, dia cukup papa masih mau bilang lagi. Tenang coba dia nanti kan cari jalan keluar sendiri, dia bilang begitu. Dia mengamal dari papa.
Kita bilang, Dek, papa pemikiran mau bantu Pangana supaya ada jalan keluar. Nah apa-apa toh, papa itu ngapain papa, kita selalu mesti dalam bagi itu selalu mau menolak. Dan dia bilang begini, jangan kok bikin susah orang mama, kalau kira masih boleh kira bikin dan toh, dia bilang begitu. Akhirnya saudara, katanya terserah aja dong Pak Dede, terserah aja, berdoa aja bagaimana jalan keluarnya, Tuhan mau tolong bagaimana dia bicara. Mama le agak galau, kita bilang. Akhirnya dia bilang begini, saudara, tenang juga mama, mungkin belum waktunya Tuhan, mungkin nanti tahun depan kira boleh itu, jadi mungkin belum waktunya Tuhan. Kita dalam hati, waktu dia papa tanya, kita bilang cuma dia yang sekuat apa kita. Dia bilang mungkin belum waktunya. Tapi saudara, DP ujung, DP malam, dia kasih tunjuk emoticon menangis. Dia tunjuk menangis. Dia juga galau dan karena dia ke teman-teman dapat email pendaftaran, jadi sudah ACC mau berangkat, beli tiket lagi. Kemarin karena dia mau ikut ini acara, jadi agak dia agak stres sedikit, saudara, mau atur ini, tapi mau pikiran mau ke Jakarta, belum ada email. Tiba-tiba dia kasih WA kita, dia bilang, Mama, puji Tuhan, kira sudah dapat email. Kira jam berapa itu ya? Sore semua acara pernikahan. Dia bilang, Mama, dia senang-senang, dan Mama kira sudah dapat email. Katanya bagaimana dia bicara, dia pun dapat email. Ternyata dia calling DP teman yang di Makassar. Dia tanya tentang bagaimana caranya supaya bisa hubungi ini panitia. DP teman kasih nomor WA ketua panitianya langsung. Jadi cuma dalam sepersekian detik DP ketua panitia ini waktu baku chat dengan Karen, dia langsung kasih DP email. Karen langsung bayar. Jadi cuma dalam berapa menit itu dia selesaikan itu, dia pun dia senang-senang. Dan kita bilang itulah Tuhan Yesus cara dan buat mau menolong. Kadang-kadang sampai di ambang batas orang kesabaran mau tunggu sampai rasa bagaimana mau menangis nggak bisa, tapi itu waktunya Tuhan. Dan puji Tuhan saudara-saudara sekalian yang tolong dia ini orang Muslim. Dan akhirnya sampai tadi pagi dia bilang, Mama kurang mau cari tiket. Tadi malam dia bilang kurang mau cari tiket, ada sementara acara pernikahan. Jadi nggak tahu bagaimana. Tadi pagi kita tak bangun karena dia telepon, dia bilang begini, Mama kira sudah di pesawat. Mama kira sudah di pesawat mau ke Jakarta. Kita nggak tahu cara bagaimana dia dapat doi, saudara. Tetapi semua sudah teratasi dengan baik, semua karena campur tangan Tuhan. Dan saya hanya ingin supaya anak ini belajar untuk mengerti bahwa Tuhan Yesus yang torang sembah mengasihi torang dengan sempurna, tidak pernah kekurangan cara untuk menolong torang walaupun pada saat yang kritis sekalipun yang torang pikir sonda ada pengharapan untuk mencapai torang cita-cita, tetapi itulah waktunya Tuhan. Jadi kita cuma kasih tahu pakaian kan berserah kepada Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus mau bikin pakaian terserah. Yang penting kalian paham bahwa Tuhan Yesus sayang pakaian dan bisa melakukan apa saja menurut DP rencana. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadi dia bilang ada transit 1 jam di Surabaya dan dia akan kegiatannya akan diadakan di Ancol. Tadinya bilang di hotel ada satu hotel di pusat kota di Jakarta Pusat, tapi kemudian mereka alihkan di Ancol. Jadi kita bilang tidak apa-apa, jalani saja. Nanti kasih kabar ke Mama, orang di sini dengan semua jemaat
akan bantu dalam doa juga, setiap pergumulan juga yang saya percaya yang orang hadapi pasti Tuhan Yesus tolong, karena bukti senantiasa jadi kenyataan, jadi bukti yang nyata kan, bahwa orang ini bergerak maju karena pertolongan Tuhan. Apapun yang orang hadapi, tantangan apapun yang mungkin orang pikir sulit dan menyakitkan, tetapi pasti waktunya Tuhan adalah indah pada waktunya, Alkitab bilang. Puji Tuhan, demikian kesaksian ini. Mungkin saya sampai dia kan? Sampai kan? Oh, ya. Om Erik berbahagia dengan pengharapan. Penutup, kesaksian penutup. Ini kejadian sekitar 2 minggu lalu mungkin. Agak sedikit bingung. Banyak resto. Jadi kita ada kena tipu, kena hipnotis. I lost my money, lumayan 2 digit, dan kita memang stres, memang oh Tuhan, itu memang terakhir memang kita memang itu doi kita mau pakai untuk kita mau sampingan, mau usaha sampingan. Aduh, gila sekali, buruk sekali. Kenapa kita ini kan orang yang sangat detail, sangat berhati-hati, bisa kecolongan, dan ini sadis sih DP kehilangan. Kita langsung yang langsung material, nggak bisa, mau menangis. Tuh air mata cuma 2 tetes. Kalau bilang, padahal kan kalau bilang itu doi so bisa mau pakai di lain begitu, so ada rencana lain, so dialokasikan itu uang, cuman ada pergi pak orang pepopoji yang tidak bertanggung jawab. Kita langsung yang kita so bersujud di koi, saking kita kekecewaan, so bersujud bang. Sudahlah, so Tuhan berjalan, biar anggap juga kita ada kasih makan anak yatim piatu, walaupun itu doi itu kita nggak tahu pakai baking apa, anggap juga itu doi kita kasih makan anak yatim piatu. Dan kita terasa kekecewaan itu, kita langsung kita bilang pertama 2 orang, dan 2 langsung datang, ya penghiburan dari Tuhan Yesus itu memang tidak diduga begitu. Tuhan yang tidak hibur kita dengan cara mengembalikan uang yang kita hilang. Tuhan kasih kita tuh 2 orang itu formo bikin kita hari itu ketawa, dan sama seperti Karen, kita juga nih mau bikin susah orang tua. Sampai detik ini pun tapi mama tidak tahu kalau itu kita ada kena scamming, data penipuan, tidak tahu. Tapi kakak-kakak pun tidak tahu. Dan dari kejadian itu kita mau malam, mau pagi, kita berdoa ke Tuhan, kita tahu Tuhan perencana itu selalu yang terbaik. Semua kita serahkan pada Tuhan, tapi kehidupan pribadi kita serahkan pada Tuhan. Mau finansial, mau keluarga, mau apapun itu, pekerjaan kita serahkan pada Tuhan. Kita tahu Tuhan pasti akan bantu dalam setiap kita berkesulitan. Dan puji Tuhan, waktu dah kehilangan itu memang dompet dan rekening nol. Itu memang makanya kita mau bagaimana ini, memang nol bulat. Dan puji Tuhan sampai detik ini tidak pernah berkekurangan. Tuhan selalu ada jalan yang Tuhan kasih dan Tuhan berikan. Memang ya kalau mau bilang masih boleh mau pulang balik menghadap mohon,
masih boleh kita mau makan, masih boleh kita mau beli Herbalife, masih boleh kita mau bayar pekat glow, masih boleh kita mau babuju akang pa mama per kita mau keluar. Apa yang mau bilang, kalau itu doi yang kita ada kena tipu itu karena kita deposito kita secair kayak yang langsung piuf, langsung ada tau gitu. Per ini kan Tuhan bicara makasih memang, ada doi, ada puji ada di rekening ada, biar cuma tipis-tipis nyenda ini mah. Tuhan Yesus itu baik. Itu kehilangan walaupun Tuhan tak ganti satu kali, mari Tuhan ganti dengan cara, nah ini nih secukupnya, karena Nana bukan orang yang tahu jaga doi. Jadi sedikit dulu. Dan memang ya, kalau mau bilang sebenarnya itu lagu burung saja tidak bekerja tapi bisa makan. Tapi kita bantah itu kata-kata itu. Siapa yang bilang burung itu tidak bekerja? Bekerja. Dia kesana kemari kan. Hinggap di pohon yang satu dia cari pohon mangga, hinggap pohon satu dia cari pohon apel, atau dia hinggap di pohon satu dia cari pokoknya yang bisa dia makan, kan bekerja. Kecuali kok tuh burung cuma bari yang disangkar. Kong makanan, napa apel, napa kacang-kacangan makan, napa ulat makan sampai anak, nggak toh. Tapi kan kesana kemari. Itu kalau bilang Tuhan Yesus itu baik, karena sadar diri loh ya. Kita berpikir mungkin kan terlalu makan puji, sekarang terlalu mengandalkan diri sendiri, terlalu pede dengan diri sendiri, akhirnya tanpa biar kita orang yang selalu kalau ada apa-apa kita double verification bagi teman-teman. Kita selalu yang kita mau ini menurut Ngoni always, selalu, sampai ada orang yang bilang ke kita, gimana? Ini kan rasa-rasa mau beli pakaian dalam, kan mau tanya apa tuh orang model yang mana mau ambil begitu. Tanya tahu, bukan tanya tahu, cuma dipikir begitu. Oke, Tuhan bilang, memang di saat kejadian itu kita bilang, baca dong dua, lupa lagi sibuk, lagi hektik begitu. Respon chat lama, jadi kita yang langsung mengambil keputusan sendiri. Dan di situ kita memang selama beberapa hari kita berdoa, aduh Tuhan, makasih pelajaran hari ini, pelajaran waktu itu membuka sekali kita pikiran, tapi mata, tapi hati. Bilang jangan kok jadi orang yang terlalu mengandalkan diri sendiri. Orang itu tetap orang butuh orang lain. Kita tahu Karen ego, karena kita pun ego sama seperti Karen, nak mau bikin orang lain susah. Kalau kita masih boleh, kita mau bikin sendiri. Biarlah kita so pontang panting, kita tidak akan pernah mau minta tolong Pak family, tidak akan pernah. Bahkan mau bilang kita mau minta tolong Pak tapi teman mau apa, tidak akan pernah, karena kita ego tinggi. DP ego tinggi, DP makam puji tinggi. Tapi komang kali ini kita dapat pelajaran, manfaatkan apa yang Tuhan sediakan. Itu kan Tuhan sediakan cuma orang yang menutup mata. Dan kita yakin semua ada DP waktu Tuhan, for orang bisa mau menyadari Tuhan sediakan sebelum orang minta. Mungkin ini belum kira waktu untuk menyadari kalau sebenarnya Tuhan selalu menyediakan pintu, selalu menyediakan jalan. Memang semua orang ada DP waktu, DP pembelajaran beda-beda, tapi kita yakin orang hati itu Tuhan yang akan ketuk. Sama seperti Om Nolvi ada sekarang ini, kita yakin pasti Tuhan Yesus yang ketuk. Dan dari kejadian itu juga minta apa di Instagram tahu kita ada dapat skemi. Selalu muncul pak kita beranda, entah kita beranda, apa kita pencarian, selalu muncul ayat ini, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.
sebelum kita baca ini ayat, kita memang pagi malam yang biasanya jaga skip kalau terlalu mengantuk, atau pagi-pagi terlambat just skip berdoa, memang berdoa terus sudah Kang main Kang. Bahkan sebelum kita baca ayat ini pun Tuhan panggil ke kita, bilang kita rindu anak-anak, karena sejarah yang datang ke kita. Dan memang ini kan kejadian kita waktu itu sempat paus dan datang di sini, dan kenapa sih ayat ini muncul terus sedikit-sedikit kita scroll yang lain. Biasanya kan kalau orang scrolling yang food begitu munculnya food. Tapi ini ayat ini selalu tersisip di setiap postingan yang kita scroll, dan itu tidak mungkin itu suatu kebetulan. Luar biasa itu, Tuhan Yesus baik. Dan ini juga jadi kita jadi kita advice untuk orang semua. Kalau jangan khawatir, karena sebelum orang meminta, sebelum orang membutuhkan, Tuhan Yesus sudah menyediakan semuanya itu. Cuma orang yang jaga tutup mata. Dan itu semua adalah waktunya Tuhan, dan itu juga semua berkat kemurahan Tuhan, karena Tuhan terlalu sayang, terlalu cinta, terlalu baik, terlalu bermurah hati untuk orang semua DP anak-anak. Amin. Sekarang orang mau lanjut, orang ibadah, orang